Kemudian tadi kalau ada yang memilih penulis skenario atau Ananda pilih penulis skenario, itu berarti hasratnya di otaknya sempurna. Ciri khasnya pemikir. Dan bahasa psikologi kepribadiannya melankolis. Ya, penulis skenario melankolis. Nah, apa ciri khas dari anak pemikir ini? Kita lihat wajah pemikir pada saat bayi ya. Nah ini dia. Wajah mikir aja. Masih kecil aja udah mikir. Ya, kayaknya kesian gitu ya, kesian gitu ya. Kalau kami orang Makassar suka bilang kamase-mase gitu, kesian gitu. Ya, mukanya mikir. Ini matanya aja mikir. Lihat orang mikir. Dan anak pemikir itu dia hati-hati. Gak mau langsung ikut ke orang. Ya, pasti dia ngumpet di belakang ibunya. Pasti menyek-menyek gitu. Ya, ayo nak itu, ayo kenalan tuh, ada omu tuh. Nggak mau ngumpet gitu. Ya. Nah, ini karena dia mikir, orang ini bahaya nggak ya? Dia siapa? Ya, saya ngapain harus cepat sama dia? Nah, itu dia mikir, pemikir. Ya, baik. Kemudian, ya, mulai pada saat kalau anak-anak sudah bisa sikat gigi, ya, suruh dia pencet odol. Ya, ada anak pencet odolnya itu dia di tengah gini, itu bukan anak melankolis. Kalau anak melankolis itu dia pasti pencet odolnya dia dari bawah. Mulai dari kecil sampai juga besar dari bawah. Bahkan kalau sudah habis ya itu ya odolnya itu dilipat seperti ini. Ya, ini ya. Bahkan sampai dijepit. Jadi ada yang kayak gini kalau udah jadi ibu-ibu nih. Ibu-ibu melankolis supaya habis betul-betul habis isinya diginikan gitu. Ya. Dan ada juga yang ekstrim digunting. Ada nih anak-anak kos-kosan, udah kos-kosan melankolis. Itu pas duitnya belum datang, ini nggak langsung dibuang, ini digunting dan diambil dalamnya nih, odol dalamnya ini diambil gitu ya. Nah, ini dia. Ya, jadi inilah ciri khasnya. Kenapa? Karena dia selalu mau sempurna. Apa-apa sempurna. Ya. Nah, kalau watak lain itu pencetnya di tengah, kadang mencong-mencong gitu ya. Tapi kalau watak melankolis pasti dari bawah. Ya, itu nggak diajarin, itu begitu gitu. Ya. Contoh Mas Kakung, ini anak Bu Aisyah yang melankolis kan Mas Kakung. Kan udah pernah ya nonton IG live-nya ya. Mas Kakung ini itu waktu pertama kali dia sikat gigi, saya kasih odol pasta gigi, dia pencet dari bawah. Sementara kakak-kakaknya di tengah dan adik-adiknya di tengah. Mas Kakung dari bawah. Mari kita lihat kekuatan melankolis ya. Barangkali anak bunda ada yang sama dengan Mas Kakung. Kekuatan melankolis itu melihat hal yang detail, mendalam. Ya. Kemudian apalagi kritis dan teoritis. Makanya dia akan tanya kenapa, kenapa begitu, mengapa, kenapa gitu. Sampai sekarang juga begitu, sampai kapanpun. Itulah makanya kalau mau menjelaskan pertanyaan anak-anak melankolis itu kita ya butuh pengetahuan juga. Kalau perlu makanya kita dulu kan belum ada, jarang sekali searching Google waktu anak-anak masih kecil. Terpaksa di rumah Bu Isa itu Bu Isa selalu beli buku-buku ensiklopedia berbagai macam. Jadi sebentar ya nak, kita lihat di buku ya nak. Dia seneng tuh. Nih. Ya ini dia bukunya nih, baca ya, nih lihat kayak gitu. Kalau sekarang kan bisa di Google ya. Nah ini memang anak melankolis kritis dan teoritis. Ya. Kemudian serius. Mas Kakung tuh serius. Ya, dan kita nggak boleh ketawa. Kita kalau ngomong sama dia, kalau kita ketawa dia langsung sedih. Kenapa ketawa ibu? Aku benar-benar berpikirnya, dia bilang gitu. Ya. Nah, kemudian apalagi tekun dan konsisten. Ya. Melankolis itu juga jauh lebih tekun dibanding plekmatis. Apalagi kalau wataknya sudahlah melankolis, plekmatis ya, tekun dan konsisten itu. Kuat banget ini, kuat di dalam ruangan, di dalam kamar. Ya, dan anak rumahan. Dari kecil pun Mas Kakung selalu kalau kita ajak keluar dia selalu tanya pulangnya jam berapa. Dan kalau sudah di luar kita belum pulang dia akan tuntut terus itu. Ibu tadi katanya mau pulang jam segini. Ibu kenapa? Bu udah jam segini, udah lewat bu. Nah itu biasanya anak melankolis ya. Karena dia mau konsisten. Ya. Kemudian apalagi kekuatan melankolis cenderung jenius. Walaupun anak melankolis kalau kita bilang kamu tuh sebetulnya anaknya cenderung jenius, dia masa apaan sih ya. Kalau nanti mau dengar cerita Mas Kakung lebih detail lagi nanti searching ya di YouTube-nya Bu Isa yang cerita tentang Mas Kakung ya. Itu mukanya serius banget. Dan kalau dibilang jenius enggak, aku bodoh kayak gitu dia. Ya itu anak melankolis ya. Dan sebetulnya kekuatannya mampu menganalisa. Dia detail banget kalau menganalisa.
dibanding saudaranya yang lain. Ya. Kemudian apa? Teratur. Dibanding anak-anak Bu Isa yang lain, paling teratur Mas Kakung. Teratur, dia punya jadwal, teratur, dan pokoknya kalau udah janjian mau ke satu tempat jamnya sama, nggak mau lagi ya pekerjaan yang lain atau ke tempat yang beda, nggak mau dia. Pokoknya harus teratur. Ya. Kemudian apa? Memiliki standar tinggi. Mas Kakung beli baju dari kecil, bajunya tuh harus yang dia suka, yang enak, ya bukan bagus ya, yang dia suka yang enak. Dan kalau dia gambarnya suka yang satu, itu bolak-balik dikasih itu lagi. Baru selesai dicuci, dia tanya lagi, ibu aku baju, aku Spiderman mana? Lah baru dicuci nak, ya ditungguin loh. Makanya kadang kita beli baju yang sama dua. Kenapa? Buat ganti-gantian, pakai cuci, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian apa lagi kekuatannya? Berbakat. Ya. Anak Bu Isa, Kakunglah yang berbakat, mulai dari berbakat visual spasialnya jelas. Ya, dia menggambar, ya, menggambar apapun gitu. Kemudian bakat apa? Dia bakat musikalisnya juga jelas. Semua alat musik yang dia pelajari autodidak, ya. Kemudian dia berbakat menulis. Yang lain nggak menulis, dia menulis. Bahkan sekarang lagi ikut ya kelas menulisnya Raditya Dika gitu. Karena memang berbakat dan dia detail dan mengerjakan tuh benar-benar sungguh-sungguh. Ya. Itu berbakat ya, anak yang bunda yang punya anak melankolis itu coba deh perhatikan bakatnya, ya. Kemudian apalagi rapi, dibanding anak yang lain dia paling rapi. Pakai baju juga rapi, ya, rapi. Pokoknya ada sedikit yang nggak bener di badannya dia udah langsung tahu, Bu, aku kayaknya kayak nggak enak nih kayak gini dari kecil. Ya. Kemudian apalagi sensitif dan peka. Ini makanya dia cepat tersinggung nih. Kalau dia ngomong serius, terus Bu Isa sambil ketawa, tersinggung banget itu. Ya, peka banget, sensitif banget. Ya. Kemudian apalagi mudah berempati pada orang yang lemah. Dia perasa banget. Dia kasihan. Kalau kita lagi jalan-jalan ada pengemis, yang duluan nengok ke pengemis itu Mas Kakung. Mas Kakung. Dibanding yang lain mah depan aja. Ya, Mas Kakung sama satu lagi Mas Jaler. Ya, karena sama-sama anak yang introvert ya, dia lihat. Nanti dia liatin, nggak ngomong, dua-duanya nggak ngomong bahwa Bu ada pengemis kita kasih uang misalnya atau kita kasih apa kayak gitu, nggak ngomong, dia liatin aja, liatin ibunya, liatin. Makanya harus peka nih orang tua yang anaknya melankolis. Kenapa nak? Kita kasih uang, ya mau, nah gitu, baru deh, ya. Nah ini. Kemudian apalagi ya tentu ada kelemahannya ya, kelemahan melankolis apa? Mudah stres jika hidup dan standar tidak terpenuhi. Stres tuh. Jadi kalau orang tua yang anaknya melankolis, terus kita tidak punya keteraturan dalam hidup, stres anak itu. Ya, Bu, kita mau pergi jam berapa? Udah deh terserah bunda aja, pokoknya kamu ikut aja, itu stres loh. Nungguin bunda mau pergi aja stres. Bolak-balik. Makanya yang jelas kalau punya anak melankolis, Bu, kita mau berangkat jam berapa? Ya nak, antara jam 4 sampai jam 5 sore. Udah kasih aja range kayak gitu. Ada nungguin. Ya. Tapi itu jauh lebih baik daripada pokoknya nanti terserah aja deh, pokoknya siap aja deh. Nggak suka dia, nggak suka. Ya. Apalagi kelemahan watak melankolis membuang waktu dalam persiapan yang terlalu fokus pada hal yang detail. Ya. Harusnya tuh nggak usah ya terlalu banyak kadang-kadang. Bagus memang fokus detail, tapi kalau terlalu dalam persiapan lama. Ya, nggak bisa cepat. Ya. Kemudian apalagi kelemahannya terlalu sering mengingat hal yang negatif dan mudah curiga terhadap orang lain. Kenapa anak melankolis begitu? Karena hati-hati. Ya. Dan kalau ada sesuatu yang bikin dia sedih itu dia ingat banget. Kenapa dia ingat? Karena pemikir, apa-apa dipikirin jadi ingat. Sambungan neuronnya jadi berulang, jadi dia ingat. Mudah curiga terhadap orang lain karena mau hati-hati, takut salah. Orang melankolis kayak gini. Makanya kenapa padahal itu ketemu saudara atau yang deket lah ya, walaupun jarang ketemu, itu dia akan mundur sebentar. Sampai besar pun akan gitu. Masuk ke satu tempat dia nggak mau langsung berbau, dia diam dulu sebentar, lihat kanan kiri dulu. Nah baru, ya. Itu mungkin dengan udah Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Apalagi kelemahannya, pendiam, pemurung, kurang bersosialisasi, dan mudah sedih jika orang lain tidak terpenuhi dan tampaknya tak seorang pun peduli. Ya, orang lain tidak terpenuhi kebutuhannya ya. Misalnya dia kan pendiam ya, diam itu sebetulnya dia mikir. Dan karena serius orangnya, jadi kelihatannya pemurung. Nah, karena dia orang rumahan, makanya sering anak melankolis kurang bersosialisasi. Makanya ibu suka mikir kan,
Aduh, dia ada temennya nggak ya? Sebetulnya ada, Bun, tenang aja. Tapi memang anak melankolis temennya tidak sebanyak watak yang lain. Ya, cuman dia akrab. Walaupun cuma 1-2 temannya itu sangat akrab. Ya, dan dia mudah sedih kenapa kalau orang lain tidak terpenuhi kebutuhannya. Ya, kayak Kakung gitu ya, kalau misalnya Jaler sesuatu bendanya rusak dulu, misalnya pulpennya rusak sehingga Jaler nggak bisa nulis, yang sedih tuh Kakung. Sedih Kakung. Dia nanti bisik sama ibu. Ya, Bu Isa ya, Bu, Kakung pulpennya Jaler pulpennya rusak, Bu, kasihan dia, Bu. Oh, gitu dia. Oh, iya nak. Ya. Tapi dia sedih juga kalau tampaknya nggak seorang pun peduli sama dia. Oh, dia sedih banget ya. Kan peka ya tadi ya. Nah, ini kelemahan watak melankolis ya. Kemudian watak melankolis senang kepada siapa? Pada orang yang serius. Makanya Bu Isa kalau ngomong sama Kakung kecil itu harus serius mukanya. Sampai sekarang. Kadang nggak tahan juga. Ya. Terus dia senang juga kepada orang apa? Yang intelektual mendalam. Orang melankolis itu nggak mau yang ece-ece gitu. Makanya ibunya terpaksa ya, kalau dia tanya, ya jawab lagi. Dia tanya lagi, jawab lagi. Tapi nggak usah kita bohong bahwa kita ngerti dan udahlah, pokoknya Bunda ngerti lah, udahlah Bunda, dia nggak suka yang kayak gitu. Kalau bilang nggak ngerti, bilang Bunda belum ngerti nak, ya Ibu belum ngerti nak. Nanti kita cari sama-sama ya, itu jauh lebih baik. Ya. Dan orang yang berdiskusi dengan logis, ada alasannya, ada faktanya. Ya, ada buktinya. Nah ini, kalau punya anak melankolis, cerita sama mereka harus ada buktinya. Ya gambar kah, ya data-data kah, ya harus ada faktanya, ada fotonya. Nah gitu, ya. Kemudian apa lagi? Watak melankolis tidak senang kepada siapa? Orang yang pelupa dan lambat. Oh, males banget dia. Apalagi orang yang tidak teratur. Ya, pernah dia satu kamar sama Jaler. Jaler kan plekmatis yang bukan plekmatis melankolis tapi dia plekmatis sanguinis kan tidak teratur. Dia udah aduh ibu ya, atau bahkan waktu kecil Jaler makan, kadang-kadang Jaler makan ada nasinya keluar dari sini itu nanti Kakung yang langsung marah, dia langsung ih jorok banget sih ibu ya, dia pasti ngadu kan, Jaler nih nasinya kemana-mana gitu ya, karena memang orang melankolis nggak senang sama orang yang tidak teratur ya. Kemudian nggak senang sama orang yang berbohong. Makanya tadi Bu Isa bilang kan, kalau Bunda nggak tahu, bilang nggak tahu. Bunda belum tahu nak, Bu Isa belum tahu nak. Nanti kita cari tahu ya. Itu lebih plong daripada kita bohongi dia. Ya. Terus tidak senang juga pada orang yang nggak jelas, ya, karena dia kan orang serius. Ya. Dia ngelawak aja, ngelucu aja serius ini. Makanya orang melankolis yang suka ngelucu itulah ya stand up comedy. Itu lelucuannya orang melankolis. Kenapa? Apa-apa ditulis dulu. Mau ngelucu ditulis, ada beatnya tuh. Ya. Nah, makanya kalau orang yang nggak jelas ngomongnya dari A pindah ke B, pindah ke Z, itu orang melankolis nggak suka. Termasuk anak-anak. Baik. Nah, ini Kakung ya, Masya Allah. Ya. Moto watak melankolis adalah saya suka belajar dengan cara yang benar. Yang benar. Makanya Kakung itu kalau belajar harus di meja belajarnya, itu cara benar. Dia baca buku nggak mau loncat di belakangnya, buka satu lembar dari depan. Jaler, saya suka belajar dengan cara yang gampang, yang mudah. Dia kadang-kadang ya ada di bawah, ada di ruang tamu, kadang-kadang ada di kebun suka dia belajar, ya. Dan Jaler tidak seperti Kakung harus dari lembar per lembar. Ya, Jaler dia paling suka baca rangkuman. Dan itu pun belajar. Ya, tenang aja Bunda. Ya. Dan kemudian saya suka belajar dengan fakta dan angka. Tadi Bu Isa sudah bilang. Ya, makanya dia mana faktanya, mana angkanya. Kakung, tadi ada kecelakaan. Mana buktinya Bu? Ini ibu ada foto. Dia bisa. Aduh, ibu tadi nggak foto. Mungkin ada di berita. Dia tungguin tuh beritanya tuh. Ya, cari fakta. Kemudian apalagi motonya, saya suka mengerjakan yang detail, yang mendalam. Ya, makanya Kakung kalau dia prakarya itu KTK itu dia jauh lebih detail dibanding kakak-kakak yang atau adiknya yang lain. Ya, dan apalagi saya ingin orang berterus terang pada saya. Jadi dia kalau kita nggak tahu kita bilang ibu nggak tahu nak. Itu dia seneng banget, ya udah aku yang kasih tahu ya, karena dia lebih tahu. Kadang-kadang dia nguji, dia ngetes sama kita nih. Ya. Oke, ini moto watak melankolis. Sekarang ya, tips buat orang tua.
Nah ini Bu Isa sama Mas Kakung ya. Kakung kecil itu dulu ya nggak mau sama orang lain. Pokoknya sama ibu aja, ibu aja. Kenapa? Karena dia takut sama orang lain, nggak percaya, ya hati-hati. Makanya ya udah gendong aja, mana-mana gendong. Ya. Apa tips buat orang tua bagi anak yang melankolis? Ajari agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu, ajari untuk lebih sedikit terbuka. Jadi kalau dia serius banget, ibu bisa bilang, rileks aja nak, tarik napas nak, rileks nak. Ya, ini belum selesai. Ya, tenang aja nak, tenang, tarik nafas, tenang ya. Kalau dia udah mulai belajar bisa ngomong, suruh istighfar, astagfirullahaladzim. Atau kalau waktu itu susah kita bilang nak, ya Allah, dia bilang gitu. Tolong hamba ya Allah, tolong hamba ya Allah, gitu. Ya, diajarin. Ya. Dan kadang-kadang kan anak kayak gini pemikir. Dia nggak mau ngomong kan, ya kita ajarin untuk sedikit terbuka, sedikit aja, nggak bisa buka jor-joran orang anak melankolis. Kadang-kadang ya biasanya saya tanya nggak setiap hari, pokoknya kalau dia udah duduk-duduk dekat Bu Isa atau dia sudah mendekati Bu Isa baru tanya, kenapa nak? Dari kecil begitu sampai sekarang. Ya aku lagi kesel Bu. Oh oke. Mau cerita sama ibu? Enggak. Oke, nggak apa-apa ya. Kapan-kapan mau cerita ya baru cerita deh. Kadang gitu. Besoknya datang lagi. Kenapa nak? Aku kesel Bu. Masih yang kemarin? Iya. Mau cerita sekarang? Belum. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Ibu tunggu kapan aja. Ya. Mungkin yang ketiga atau keempat kali baru dia ngomong. Ya. Beri pemahaman mengenai perfeksionis bahwa tidak semua harus terlalu sempurna. Itu diajarin. Dulu Kakung kecil, kalau dia makan di gerai burger ya, itu kalau letak burger tidak di tengah, dia nggak mau lagi datang ke situ. Ibu, aku nggak mau ke tempat burger ini. Loh, kenapa nak? Ini burgernya nggak di tengah. Ya, Bu Isa kan kaget. Pengen ketawa tapi nggak bisa kan? Oh oke. Ya, atau gini aja, ya kita ketengahin, ya. Pakai apa? Nggak boleh pakai tangan lagi waktu itu. Pakai ibu bisa cariin sendok garpu. Oke, iya cari sendok garpu nih, ditengahin. Udah di tengah kan? Baru dia seneng. Iya. Nah, kalau gitu, baru ngajarin. Besok-besok ya kalau ada roti, burgernya nggak di tengah, kita yang tengahin. Nah, itu kita ajarin gitu karena nggak mungkin semua gerai itu ya main taruh di tengah aja burgernya, itu pasti mencong, namanya buru-buru. Makanya kita kasih tahu bahwa perfeksionis itu nggak semua orang bisa. Ya, nah ini yang tips untuk orang tua yang anaknya melankolis. Ya, berikutnya, oh ini dia nih ya. Kalau kita yang udah besar, tapi anak kecilnya juga gitu loh. Kakung remaja itu kalau botol atau sampo cair habis itu nggak langsung dibuang botolnya, kasih air dikocok-kocok. Termasuk kita nih ibu-ibu yang melankolis ya Bu. Iya. Kemudian sabun kecil, kalau kakak-kakaknya itu dibuang. Ya, Kakung walaupun masih SD dulu, dia tahu loh ditempel sama sabun besar. Nggak tahu dia lihat di mana. Mungkin dia lihat omanya ya, karena omanya juga wataknya sama. Ya, cuma saya kan takjub banget. Sementara kakaknya Mas Lanang, Mas Priyo dibuang sabun kecil, katanya buat apa nih, susah lagi. Dan dompet Kakung itu lebih rapi dan paling rapi di antara saudaranya yang lain. Dia akan susun rapi begini. Dan terklasifikasi, kalau 100.000 sama 100.000, 50.000 sama 50.000, 10.000 sama 10.000, begitu. Ya, kalau ada uang lecek dia nggak mau masukin di kantongnya. Atau kalau dia dikasih kembalian lecek, dia bisa bilang ada kembalian yang lebih bagus nggak? Gitu. Jadi itu dari kecil. Dan ini teratur. Kadang dia lap dompetnya pakai tisu basah gitu. Ya. Ini anak melankolis kayak gitu. Dan itu bawaan lahir dan pembawaan masing-masing di otaknya yang Allah berikan. Ya.